Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini masih diberikan sehat, ya, diberi kekuatan. Termasuk dia Hafiz sendiri. Bapak masih di kantor. Oke. Kalau Sena nanti sini tidak apa-apa di Hafiz. Tapi memang istiqomah di sana, Mbak. Ya, duduknya di situ. Jadi malaikatnya itu diheniteni. Ya, ya udah benar gitu. Posisi itu membuat istiqomah. Ya. Mari di awal kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, para aulia. Mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa meniru keistiqomahan beliau-beliau, para guru, para kiai dan para pejuang yang sangat luar biasa. Dalam konteks ini kita juga mendoakan para simbah kita, orang tua kita, terutama di awal Zulhijjah seperti ini kita hadir ke dunia itu juga karena perjuangan beliau-beliau. Sebagaimana lalu hikmah di Zulhijjah, mudah-mudahan ya keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim, ya, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa sedikit banyak meniru keteladanan beliau-beliau. Ala hadin ya salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini hari pertama kita puasa Zulhijjah bagi yang puasa tadi. Belum besok ya, dan amalan di bulan Zulhijjah itu luar biasa. Bahkan afdal min ajril syuhada, jihad fisabilillah yang kemarin kita singgung bahwa ya as-salatu ala waqtiha fi awali waqtin, lalu birrul walidain wa jihad fisabilillah itu habul a'mal indallah. Nah, sekarang kita ngaji kelanjutannya betapa bahwa orang-orang yang senantiasa istiqomah ya menjaga sholat fi awalil waktu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita yakini. Key performance ya, performa yang excellent seorang muslim itu terlihat dari awal indikator. Awal indikatornya apa? Bahwa dia menjaga waktu, disiplin. Disiplin itu terlihat. Jadi kayak Pak Gun ini ya, the most disciplined person di perumahan ini. Iya, ini perlu dikasih award. Masuk. Yang lainnya masih tidur, beliau sudah mengkayo ya kendaraan ke sini, sudah membuka pintu. Iya, malaikat-malaikat itu masih waktu subuh betul. Iya, sesekali dicoba aja Pak Gun. Sesekali. Enggak kesini. Enggak ada azan subuh. Itu satu kampung, kalau masjid itu di kampung hanya satu, maka semuanya kena dosa. Karena hukum sholat jamaah itu fardu kifayah. Jadi kalau satu kampung tidak ada yang jamaah, dosa semua. Jadi Pak Gun ini termasuk saya pribadi yang menggugurkan dosa satu kampung karena Masjid Baitus Sofa ini dianggap masjid di kampung di sini. Ya, gitu. Termasuk yang zuhur, asar, maghrib, subuh. Ini ya.
ini sudah mendapatkan ridwanullah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, biasanya urusannya kelar, lebih mudah. Kalau mau menguji coba, biasanya orang-orang yang suka menunda sholat itu kayaknya sibuk. Tapi the result of the end, akhir hasil itu biasanya nggak seberkah dengan yang menjaga sholat. Kayaknya sibuk, orderan makin banyak, begitu dikalkulasi di akhir, hasilnya itu kayak zero. Jadi ada pernah anak muda belum menikah punya 3 cabang gorengan nih, Pak. Ya, itu 7 juta 1 bulan itu enteng dengan 3 tempat gorengan itu. Tapi setiap bulan hampir 1 tahun itu paling saldonya hanya 1 juta, bahkan kurang. Heran dia, selalu itu diperoleh itu ya sedikit, paling sedikit itu 7 juta 1 bulan. Selidik demi selidik apa? Setiap dia persiapan mau membuat gorengan untuk 3 gerobak di tempatnya itu dia siapkan sebelum subuh, sehingga kadang subuh pun terlewatkan. Dan ketika zuhur, anak-anak di sekolahan itu makin waktu sibuk-sibuknya dia jalan itu, dan kemudian meninggalkan sholat zuhurnya. Kenapa? Lalu dikalkulasi di akhir setiap bulan itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian dia perkirakan dari income yang mestinya dia peroleh. Tapi ada yang kemudian anteng tenang waktunya sholat, tinggalin dagangannya. Ya ada yang hilang. Di awal-awal hilang semua. Ada dagangan yang kejujuran dan sebagainya. Tapi orang-orang yang kemudian dia ada azan berhenti lalu dia sholat, keberkahannya jauh lebih luar biasa. Ya. 3 tahun yang lalu juga begitu, pengakuan dari seorang driver jauh sebelum COVID, 3 tahun yang lalu. Yang hebat dari sopir ini, karena dia sering keluar kota di Pantura, dia hafal betul posisi masjid di Pantura itu. Jadi nanti kalau waktu zuhur perjalanan dari Semarang sampai ke Demak itu masjidnya itu ada di berapa titik, hafal. Nanti dari Pati, dari Kudus sampai ke Rembang dia tahu posisi masjid-masjid itu. Begitu ada azan kira-kira dia sudah berhenti dulu. Keren. Ada pernah sopir angkut itu dari PRPP sampai ke Kelipangan kalau tidak salah. Dan beliau tahu nanti di penumpang terakhir biasanya sudah mulai kosong, di situ menjelang asar dia lalu berhenti dan sholat jamaah asar. Itu sopir yang sebenarnya di perjalanan adalah agak dipengaruhi oleh crowded dan tidaknya jalan. Apalah lagi kita, ya, yang seringkali kemudian tidak terlalu diganggu oleh itu. Termasuk atas nama mengajar. Sebentar, ini kan mengajar, jamnya belum selesai. Ya, nah, yang mengatur jam pelajaran itu kita, ya, atau jam pelajaran yang mengatur kita? Mestinya jam pelajaran yang kemudian kita atur. Nah, kalau termasuk di sini ya Pak, ini kan sudah bagus ya SD di sini. Waktunya zuhur ke sini. Cuma karena anak rame-rame mengganggu, maka agak dibuat sip kedua ya, supaya nggak terlalu mengganggu jamaah. Itu kan beda lagi karena anak-anak. Nah, itu menarik dan saya merasakan sejak dulu aliyah di pesantren. Begitu madrasah selesai jam 12 azan gantian dengan masyarakat karena kita memakai masjid di di desa itu pakai setoran kartu begini, kartu siswa. Nanti setoran cium sama kiainya. Berarti dia absen sama Allah jamaah, sama absen pada kiai kelasnya. Kullul ustaz kiai, semua gurunya itu kiai. Sehingga pun yang mengajar IPA dan IPS itu kiai semua. Nah sekarang yang mengajar anak-anak kita siapa? Makanya penting. Karena apa? Kiai, guru ya termasuk Pak Roto yang di perumahan Pak Hamim dan guru-guru di sini kan kelihatan perilakunya. Jangan sampai kemudian ada dikotomi, begitu selesai mengajar selesai. Saya kan guru matematika, nggak ada hubungannya dengan akhlak. Akhlak itu guru agama, itu kan nggak bisa.
Karena begitu mengajar, dia apapun disiplin keilmuannya bertanggung jawab untuk menunjukkan karakter dan akhlak kepada anak didiknya. Saya pernah jadi trainer, Pak Roto. Dulu di Jogja itu awal-awal mahasiswa sarjana itu saya trainer, mana-mana ngasih pelatihan. Ya saya bukan mengecilkan motivator ataupun trainer, tetapi beban psikologis sama seorang ustadz sama trainer itu lebih ringan trainer. Begitu selesai pelatihan, ya, pelatihan leadership, good communication, how to build good network atau good communication with team gitu. Itu habis pelatihan selesai. Tapi begitu 2008 2005 sesungguhnya di Jogja mulai berdakwah ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo, ya, ke Magelang dan sekitarnya itu situasinya berbeda. Jadi apa yang kita ungkapkan itu kayak jadi apa ya Mbah? Diawasi gitu. Apakah ada kesesuaian antara apa yang kau katakan dengan perilaku gitu. Apalagi 2008 gitu. Nah, saya membayangkan idealismenya seorang pendidik guru itu ya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, kalau masyarakat kita sekarang seperti ini bisa jadi memang kita ini kering dengan uswah keteladanan, termasuk keteladanan dari para pemimpin. Sebagai salah satu contoh misalnya pemimpin di kita itu kan masih cenderung minta dilayani ya Pak Roto. Coba kita lihat misalnya Pak Wali, Bupati, Gubernur kalau datang itu kira-kira seperti apa? Wah sudah steril jalannya ya. Menteri datang, wah 5 kilo itu udah disteril semuanya jalan oleh para aparat keamanan. Sepenglihatan saya ketika di barat itu enggak seperti itu. Pemimpin itu ya pelayan umat, pelayan masyarakat. Jadi anggota dewan itu kalau tidak sesuai dengan visi dan kampanye awal, itu dicemooh oleh rakyatnya. Mana janjimu, mana kamu hanya membual dan begitu. Jadi anggota dewan yang terhormat itu kalau di sana itu ya memang paling berhak untuk dituntut karena dia memakai pajak dari rakyat. Nah ini menjadi refleksi bagi kita yang kadang memakai fasilitas rakyat gitu. Platnya merah, ya mobil dinas, rumah dinas dan seterusnya gitu. Apakah lalu perilaku kita juga melayani umat itu? Makanya kan public servant, pelayan masyarakat gitu. Ya kalau seperti saya jenengan yang masyarakat kayak Pak Gun itu ya 24 jam khidmah untuk masyarakat gitu. Sesuai kadar kemampuan masing-masing. Kayak gini nih WA, telepon itu sampai malam kadang jam 12. Malam juga ada itu yang pindahan Korlantas dari Jakarta mau ke Polda Jateng. Ustaz besok ya dibantu doa gitu. Jam 12 malam SMS baru saya jawab, mungkin besok mudah-mudahan. Tapi ini yang menjadi refleksi bagi kita. Kita bukan mengkritisi apapun, tapi mencoba betapa kemudian kalau kita bisa menghadirkan apa Rata ngambil sendiri ya, enggak guyon. Swadaya. Saya tadi itu di awe-awe istri saya, makan dulu gitu, buka dulu langsung ngaji. Bentar udah ditunggu Pak Yusuf. Ternyata saya ditinggal minum sendiri. Enggak. Ya, alhamdulillah. Buka dengan pisang dua, pisang raja. Ampun, Mbah. Ini yang menjadi penekanan kita kemarin. Jadi insya Allah yang ada di sini, mari lalu kita lebih kuatkan. Insya Allah lebih berkah. Pokoknya ada azan berhenti. Ya nyiapin sholat sunnah, lalu sholat di masjid atau kemudian dimanapun. Terutama kalau menjelang maghrib. Biasanya kalau kita paksakan itu ada saja gitu. Entah kemudian nabrak pitik, ya
lalu ada hampir nabrak gitu, karena energinya itu tidak menentu. Nah, pilihannya segera kita pulang atau kita prediksi. Biasanya kalau saya Selasa itu jamaah dulu di Semarang Barat, nanti habis maghrib jamaah baru pulang. Nah, kadang kalau Senin agak cepat itu, saya lebih memilih jamaah dulu daripada mempercepat pulang ke rumah. Kadang malah gak nyanda juga di masjid. Wa awsatu rahmatullah wa akhiru afullah. Jadi ini sudah dijelaskan, waridwan minallah akbar dzalika huwa fawzul azim. Kalau kita mengerti kebesaran Allah, ini yang langka sekarang ini, dan ini disinggung juga oleh Gus Baha. Yang sekarang ini agak asing di kita itu menghadirkan Allah dalam setiap ruang gerak kehidupan kita. Jadi kita punya motor, punya mobil, hakikatnya bukan karena kita, tapi karena Allah mempercayai kita memiliki rumah ataupun memiliki mobil itu. Nah, termasuk dulu yang dipesankan oleh Mbah Maimun Zubair itu, misalnya ketulusan kita mendidik anak itu adalah jangan kita ini terlalu terobsesi, berekspektasi, berharap tinggi anak-anak itu menjadi anak-anak yang bagus, berprestasi. Apakah enggak boleh? Sesungguhnya boleh, hakikatnya boleh. Tetapi begini, kalau ini terjadi pemaksaan, nah kamu harus menjadi ranking 1, kamu harus soleh dan seterusnya, akhirnya kita tidak tulus untuk mendidik itu. Ternyata dia tidak sangat berprestasi, kita kecewa. Nah, digolek ke duit tenanan, sekolah ke tenanan, jebule malah ngene. Itu kan sering ya, tanpa sadar. Termasuk saya jenengan barangkali sebagai suami. Wong lanang lho wis kerja tenanan, esuk sore diriwangi rengkukan. Wong wedok malah nang omah tengok-tengok nonton sinetron. Karena tanpa sadar bahwa kita menuntut, kamu mestinya itu di rumah ya yang bagus, karena saya sudah berusaha keras, anak-anak sudah tertata bagus, pakaiannya baik, malah ini ya Allah kesleo tadi kesandung malah kejegut gol, iso becus misalnya kayak gitu, malah itu. Nah, kalau kemudian memang berat, ini kita rasakan berat ya. Kalau seorang laki-laki sudah menjalankan dengan betul, lalu di sisi yang lain istri kurang, kan kita lebih berpeluang jadi walinya lebih cepat. Karena apa? Batin kita itu menangis, dan itu kemudian lebih dekat dengan Allah. Ya kalau kita minta ya sesungguhnya ya di bojo sing apik, ora usah dikongkon wis mlaku. Lagi serak-serak ana teh hangat wis teko gitu loh. Macam-macam lah, kok pegel-pegel ini wis langsung dipijitin dan seterusnya. Kalau ini agak ekstrim Pak Yusuf. Ada satu kisah wali Mbak. Wali itu dia malah berdoa dan ternyata istrinya itu cerewetnya minta amin, cerewet namanya. Wow, kaya tawon ndak pernah berhenti. Bojone urung jagange motor, lagi jagange motor, tak saya urung disalahke. Manganan ora ana lagi arep muni suami ngomong gitu kan wonten itu. Nah, beliau itu justru begini. Syekh, kenapa kemudian Anda memilih istri perempuan yang begini? Jawabannya itu mentakjubkan, minimal 2. Supaya apa? Dari mana saya tahu kalau saya suami yang sabar, kalau istri saya itu tidak cerewet? Semakin dia cerewet, itu semakin melatih saya untuk lebih sabar. Kuat ya. Ini sudah nikah kabeh Mbah Damin. Golek sing cerewet. Yang kedua, kalau saya yang menikahi dia yang sangat cerewet dan itu menyakitkan, ya, maka saya menjaga dari laki-laki lain yang bisa jadi sakit hati, dan saya menyelamatkan itu sehingga saya lah yang biarkan sakit hati oleh keburukan perempuan itu. Oh, no, saya ngoten niku. Biarkan saya dia. Pokoknya omongan yang celekit, nyakitin, supaya kalau itu tidak dapat yang lain,
yang sakit itu biarkan saya. Lane ya Pak Rato, seperti Pak Yusuf itu ya harus sangat bersyukur karena ukurannya itu udah luar biasa. Ya beda ya. Alhamdulillah ya, makanya bersyukur gitu, harus bersyukur gitu. Saya itu Pak Yusuf sebelum novel ke pesantren itu kadang sampai maghrib itu Pak Roto kan baru pulang malam, kadang nggak mau makan kan karena sudah ngantri atau apa. Ya Allah nang kamu sudah kelas 5, udah kelas 6 sekarang ini kok kadang masih saya suapin itu karena supaya makannya nambah. Itu akhirnya mindsetnya saya ubah. Ya sudah gitu. Saya nyuapin ini kapan lagi? Karena sebentar lagi ke pesantren. Setiap suapan itu saya bacakan Fatihah. Al-Fatihah suapin sambil nunggu nonton TV. Al-Fatihah ya Allah mudah-mudahan nanti gampang ngapalin Quran. Ya Allah nanti supaya berubah nih. Ya itu at least lah gitu. Batasan dari situasi tadi. Daripada kita ngedumel terus, wah kelas 6 ini kok jenjalo dulang ora dipangan gitu. Ya alhamdulillah Yusuf. Ya, ini sudah hampir 2 minggu Pak. Tiap hari dikirimin fotonya. Ya, saya nggak terlalu khawatir katanya dari ustadznya itu. Pokoknya anak-anak santri itu Pak, makan yang biasanya 3, sekarang itu 4. Jadi nggak perlu khawatir di pondok karena hiburannya itu makan. Hiburannya makan. Ya, mudah-mudahan. Ridwanullah akbar dzalika wa ya ridwan Pak. Ya, betul. Nggih. 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 Iya. Nggih. Betul. Makanya itu saya kadang seneng gitu. Kalau ada anak yang kemudian masih bisa diasuh oleh kakek neneknya, itu menyenangkan gitu. Iya, karena ikut mengasuh itu. Iya. Nggih. Itu kegelisahan waktu kapan dengan Pak Yusuf. Maksudnya begini Pak, di perumahan ini itu kan hampir tidak ada ngaji ba'dal maghrib nggak ada. Mungkin di perumahan ini juga ada 2 situasi Pak. Situasi yang seperti novel, yang lintas kampung kalau bermain semua anak kemari jam 9 baru pulang gitu. Ya, Sembung Harjo sampai ke folder barang itu Pak. Tapi ada yang kemudian anak-anak kita itu juga dari orang tua itu menggelisahkan. Kenapa? Karena everyday just watch YouTube di depan handphone masih bengap. Ya kalau saya diminta milih ya memang berat. Satu sisi kalau anak kita itu mesti hampir di perumahan ini juga punya wifi, setiap gangnya ada wifi. Ya, di sisi yang lain permainan anak-anak terbatas. Tapi kalau yang kemudian itu yang menjadi kegelisahan salah satunya. Harapannya apa? Yang kemarin kita rekomendasikan seperti di masjid ini, itu sedikit banyak ya harus ada kegiatan. Seminggu sekali untuk remaja. Ya. Terus anggaran-anggaran saldo masjid itu tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi membangun mentalitas dan pemikiran anak-anak remaja kita. Mungkin nyuwun sewu seperti generasinya Pak Hadirin jenengan badan kan tidak lama lagi kan. Ya, secara otomatis kan ya 70 80 kan ya 10 tahun lagi kan. Tapi generasinya maaf misalnya dia Hafiz. Kayak dia Hafiz ini kan manis. Habis maghrib sini, ba'da subuh jamaah kan enggak banyak. Ini satu gang ada berapa?
gang 1, gang 2, gang 3. Mana yang sholat berjamaah anak-anak remajanya? Kalaupun ada kan ya maghrib, subuh ya cuma dia hafiz. Duhur di sekolahan, oke, asar, maghrib, isya enggak banyak. Ya kita enggak mengkritisi siapa juga sih, itu kan persoalan individual juga gitu. Tapi kan ya tapi itu eman-eman. Kemarin saya minta hitung kepada santri kelas tahfiz. Coba dihitung. Jadi yang ngikutin itu para dosen kelas tafsir, ada dari sekolah tinggi ilmu kesehatan macam-macam itu. Ibu coba dihitung, belum nikah. Sekarang kalau sholat jamaah enggak, subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak. Oke, 5 hari itu 5 kali, 1 hari 5 kali, karena sholatnya 5. Sekarang 5 kali kan 27. Subuh jamaah sampai isya berjamaah. Ya, itu sudah beratusan. Setelah itu sekalikan 1 minggu, kalikan dalam 1 tahun, itu ribuan bedanya antara yang sholat sendiri sama yang berjamaah, karena setiap jamaah 27. Nah sekarang kita lihat satu perumahan ini berapa kakak, berapa jamaah, ya, berapa yang ikut jamaah, paling berapa persen. Gang 1 nanti malah kayak mengevaluasi, kita bisa hitung jari. Gang 2, gang 3 agak rajin ya Pak. Ya, jenengan gang raya ya Pak, biar agak ramai. Iya. Sampai gang pucuk Pak Gun. Sekarang pertanyaannya, apakah memang sesibuk itukah? Padahal Allah tadi sudah kita bisa melihat orang yang makin kemudian tidak menjaga itu makin sibuk. Makin sibuk. Dan dulu pernah saya bilang kan, saya ngiri di tempatnya mertua di Banyuwangi itu. Zuhur, asar, maghrib sampai subuh itu kayak separuh Jumatan. Itu sudah tradisi. Jadi pakai baju putih, ya cenderungnya begitu, sarungnya, luar biasa. Dan memang masyhur desa kampung itu makmur, aman. Ono maling, iku ora iso metu kok kampung itu. Baru kayak itu. Jadi dia itu malingnya cuma muter-muter di kampung itu sampai capek. Lah nek kene lho sampai maling mlebu masjid ya. Enggak cukup ininya kotak amal diangkat. Saya wesi. Ya, tapi ini kita zaman rasional. Ya kalau rasional maka kita lengkapi rasional. Kasih CCTV ya, kasih pengaman. Masjid ya dikunci ya. Apa-apa biar aman. Nggih. 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 Iya, Pak. Iya. Saya malah ada lagi contoh yang agak ekstrim. Tapi di musim Covid ini saya pun tidak bisa membawa si kecil adiknya Noval. Kalau itu agak lebih manut kecilnya. Itu putranya teman saya itu Pak Yusuf. Itu kalau subuh istrinya juga berjamaah di masjid. Anaknya masih kecil. Sekarang ketiganya di pesantren. Yang pertama dari SD itu sudah hafiz Quran 30 juz. Sekarang lagi di daerah Jawa Barat sana persiapan untuk ke Mesir. Yang kedua masih mondok jamaah yang ketiga. Itu masa kecilnya bayi Mbak, cerita ibunya. Itu kalau subuh itu istrinya juga jamaah di masjid. Lah bagaimana anak kecilnya? Digendong, Mbak, digelarin sajadah di sampingnya. Itu terbawa di dalam kemudahan bagaimana anak itu pasca dia untuk keluar dari rumah. Makanya seperti di Hafiz ini nggak terlalu sulit untuk adaptasi. Makanya 2 minggu ini saya deg-degan dengan Noval. Karena Noval itu tidur jam 12 malam, jam 1 malam Pak Yusuf. Dan kalau bangun, kalau sekolah iyalah 6:30. Pak Roto udah hafal. Mesti Noval itu jam 7 kurang 5 menit baru berangkat. Kan mepet nih, kan begitu. Tapi alhamdulillah kita lihat perkembangannya di pesantren itu bagus itu. Karena tadi betul Mbak, dipengaruhi oleh teman-temannya.
Ini saya agak ekstrim dikit kata-katanya karena saya tidak biasa. Waktu novel pernah saya sekolahkan di tempat eyangnya di Pati, kelas 3 waktu itu. Karena novel itu pindah sekolah 4 kali. Di SD-nya itu 4 kali. Darul Quran, Harapan Bunda, terus di Pati, Madrasah Ibtidaiyah miliknya keluarga di Pati, terus kelas 4 mulai di sini, itu 4 kali itu. Waktu di Pati awal-awal itu sama teman-temannya, lalu dia nanya, tiba-tiba datang ke rumah setelah beberapa bulan, Bi, ada apa? Nun sewu, modari artinya apa? Modar. Ya, temanmu bilangnya apa? Temanku bilangnya mutiara. Modari mutiara, Pak. Ya wenang, modar iki mati tapi terhinakan. Tapi temanku bilang itu mutiara. Itu betapa lingkungan itu di situ. Ya. Nah, kapan itu juga dulu waktu masih kelas berapa 2 itu. Ya, ada temennya yang suka juga misuh tangan, misuh muka, misuh. Itu sampai bilang yang hewan yang guguk itu apa panggilannya itu? Ya kita perhalus itu wawung. Nek muni iku kan ndak enak dog ya, atau kalbun itu kan enggak enak kalbun ya. Kalbun itu hati, kalau kalbun kan anjing. Ya, makanya mungkin misuh itu perlu diperhalus. Dasar kue, dok, kan kayaknya nggak misuh itu. Dok kamu, kalbun kamu, gitu. Daripada misuh itu. Ini betul Mbak, ini pendidikan karakter. Pripun Pak atau? Dan saya mengamati memang guru-guru SD kita itu pejuang luar biasa. Aku nek ndelokke jamaah teng mriki niku ya Allah. Paroto wame. Kowe ini dinengke kono dadi. Ya. Lah ini kalau monggo. Kalau kita melihat saya itu awal masih nunggu karena wali santrinya kemarin kan langsung pulang ya. Langsung pulang karena Covid, nganternya dari mobil. Nah, saya masih berkesempatan ini. Saya lihat itu langsung salaman ya. Jadi mindsetnya antara guru dengan ustadznya itu sudah berubah. Mau sholat kayaknya, sholat menjelang. Masih 3 menit. Jadi kita perlu jaga betul. Karena itu setidaknya di era gadget sekarang ini ya memang perlu hati-hati. Dan saya menyaksikan memang Bang, saya sendiri pun mengakui berat sekali. Istri saya pendidik, saya sendiri pendidik, nanganin anak-anak dunia gadget itu luar biasa. Dan saya menemukan teman-teman dosen yang lain juga yang kemudian punya ponakan, punya anak-anak itu di rumah itu sudah pegangannya gadget dari mulai pagi sampai sore. Ya makanya ini komitmen saya kemarin si Alve saya cabut dari HP-nya. Kemarin TikTok itu ada kakaknya kan, masih HP pegangan. Sekarang tak hapusin. Tak hapus. Masih ngringin-ngringin, tapi sudah mulai kita alihkan ke YouTube yang kick. Masih dan ya kita merasa nyaman kalau kita tinggal ke kampus atau ke kantor. Kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah bahwa tadi nyampe mana Pak Yusuf? Ridwanullah. Fa awwalul waqti afdaluha ridha ta'ala ala fa'iliha wa sadaqtiha wa akhirha afullah wa la yakunu afun illa an dzambin. Termasuk fadilah dari berjamaah di masjid itu energinya positif. Contoh, dia hafiz tadi agak mutung dari rumah misalnya. Itu negatif. Pak Roto misalnya ada problem dari rumah, saya ada problem Pak Asdaku, Pak Yusuf.
Begitu kemudian energi negatif dari masing-masing yang terbawa secara tidak langsung dari rumah itu menjadi terkonversi, terubah, ketemu energi negatif itu menjadi positif karena bertemu dengan yang lain. Itu yang tak pernah kita lihat. Selain bahwa di kitab yang dibaca oleh Pak Hadirin, Pak Asdaku di Riyadhus Shalihin itu waktu dari Pak Gun azan sampai kemudian terakhir salam dan kita keluar masjid, itu rentang waktu itu adalah doa minal malaikah. Jadi kalau lagi suntuk di rumah, memang bawaannya di masjid itu menjadi positif. Karena energinya itu yang tidak pernah kita lihat itu berubah menjadi positif. Lalu kita mendapatkan energi dari tadi doa dari para malaikat. Belum lagi ketambahan bahwa sholat kita insya Allah, misalnya Pak Asdaku, beliau masih di rakaat kedua tidak khusyuk. Pak Yusuf rakaat yang kedua khusyuk. Saya pas takbiratul ihram khusyuk. Setelah baca Fatihah kurang khusyuk. At-tahiyat akhir Pak Roto khusyuk. Itu menjadi akumulasi sholatnya khusyuk. Dan kalau sholat kita tidak khusyuk, salah satu dari deretan makmum dan imam ini ada yang satu yang khusyuk, semuanya terhitung sholat yang khusyuk. Jadi enaknya berjamaah begitu. Makanya kalau di sini ya kita usahakan sholat ini ada yang khusyuk, minimal imamnya itu ya bisa. Oke, Bang. Badam ya, Pak Parmin. Enggak masalah enggak? Enggak. Makanya sholat Jumat ya, dia mendapatkan kesemuanya. Sholat Jumatan itu tetap dihitung, mendapatkan full pahala, dia dapat tahiyat akhir imam, walaupun itu memalukan. Kan izin. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pak Yusuf misalnya ketinggalan naik rukuk, kan dilihat semua orang, wih Jumatan telat. Sering kali itu memalukan, tapi itu dihitung full. Saya kadang melihat ini bawa sejadah dari barat, karena di Covid ini sering kali saya sholat Jumatnya di paling belakang. Itu ada yang bawa sejadah naik motor gitu, karena sudah mau rakaat yang kedua melipir ya, pura-pura ke sana daripada ikut Jumatan telat kan. Tapi itu sama sampai tahiyat akhir. Itu dapat jamaah ini. Lah begitu misalnya Mbak Damin di sini, lalu tadi kan imam sama sini. Lalu misalnya saya ngikutin ngimamin Mbak Damin, dia dapat pahala jamaah. Apakah jamaah ini boleh sampai depannya Mbah Minto kalau misalnya bersambung itu dapat? Saya di belakangnya, terus Pak Roto nyambung lagi. Walaupun itu tidak mungkin ya. Dari sini sudah selesai jamaah yang pertama, ikut nyambung ke sana. Tapi ini dalam kerangka apa? Menjaga jamaah. Termasuk boleh menunda sholat ini kalau nunggu jamaah. Sebentar, saya tak buang air besar dulu. Air besarnya nunggu 5 menit, itu boleh. Bagus, karena nunggu jamaah daripada sholat sendiri. Dan kiai dulu di pondok pesantren yang tahfidz biasanya sholatnya agak lama. Termasuk di pesantrennya Noval sekarang. Zuhurnya itu biasanya agak molor 10-15 menit. Supaya apa? Begitu azan anak-anak ngumpul terus deres hafalan. 10 menit, 15 menit baru iqomah. Itu semuanya menjadi bagian doa. Nah kalau saya biasanya memang Pak Gun azan, saya wudhu, terus saya sholat sunnah di rumah. Hanya seringnya sini telat. Kalau enggak, ya kadang saya enggak dapat jamaahnya gitu. Setiap mau enggak apa-apa ini Pak Yusuf. Bapak lo yang nanya lo. Enggak, Mbak. Ya. Ya. Zayyinu buyutakum ya bi'amalin nawafil. Hiasi rumah itu dengan amalan yang sunnah. Jangan dihabiskan semuanya di masjid. Iya, makanya kalau saya habis sholat wajib, saya di rumah. Dari sini sampai rumah itu menjadi wiridan semuanya. Nanti sudah di rumah gitu, dan di rumah bisa lebih lama. Ya, cuma kelemahannya terkadang nyampe sininya yang ini. Setelah rumah di gang 1 ini pada tingkat, azan itu nggak nyampe rumah Pak Isu. Nggak tahu itu.
Jadi kadang remeng-remeng. Ruangan yang paling dengar suara ini kamar mandi, Pak. Karena itu langsung nyambung, nggak tahu ya. Jadi azannya Pak Gun itu kadang nggak kedengeran di rumah. Ya, tapi ya itulah perkiraan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih tepat. Saya sedang ingin mengubah, begitu qobliyah mendingan di masjid daripada telat. Tapi sedang saya usahakan. Nah, gitu. Nanti amalan yang sunnah yang lain yang di rumah. Ya, makatan karena sudah sangat molor sekali. Ngapunten Mbah Damin. Insyaallah nanti kita lanjutkan malam Sabtu. Sedianya saya Kamis atau Jumat langsung mau ke Pati, cuma karena ibu lagi sakit. Tapi kayaknya ada yang lain juga nanti. Mudah-mudahan Sabtu Fajar baru saya ke Pati. Mudah-mudahan masih bisa ngaji. Ngaten kirang langipun ngapunten ingkang kathah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, anak-anak kita semuanya disoleh-solehkan, negeri kita diamankan oleh Allah, semakin diridhoi ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurur rahim. Kabarnya kok vaksinnya ini sudah ditemukan. Cuma sekali lagi vaksinnya kok ya ditemukan dari negeri sana lagi yang ada Covid-nya gitu. Dan sedang diuji cobakan 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan ini memang kita harus ekstra hati-hati. Mungkin Januari, Februari vaksin baru akan digulirkan di 7 provinsi ya. Di rentang 7-6 bulan ini kita harus lebih ekstra hati-hati. Mudah-mudahan semua terjaga lebih baik, negara juga pulih kembali secara perekonomian, kesehatan ataupun kondisi aspek kehidupan yang lain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksud